kita nampaknya ini host obrolan ini sudah harus akan dipanggil lagi untuk kita masuk pada obrolan yang ketiga pada hari ini. Oke, langsung saja saya akan mengundang untuk Pak Gun dan Miss Jess untuk masa depan ada di tangan Alpha. Untuk sesi yang ketiga ini kita akan membahas tentang generasi Alpha yang menarik sekali. Kita akan undang 3 pembicara. Yang pertama adalah Bu Devi, kemudian yang kedua adalah Kak Adi, yang ketiga adalah Bu. Sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Oke, seperti biasa boleh memperkenalkan diri ya, saya juga dulu. Silakan Pak Adi. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Karena sebentar lagi jam 12 gitu ya, jadi kita masuk pada jam siang gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Adi Haryo Rosyanto yang biasa dipanggil dengan Adi. Saat ini saya melayani di salah satu sekolah di Surabaya Barat, yaitu di SMP Citra Berkat. Lokasinya di mana? Lokasinya ada di Citraland Utara. Nah, bagi saya sendiri sebenarnya satu kehormatan yang luar biasa bisa berada di tempat ini, karena benar-benar sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Gitu ya. Saya dipercaya untuk bisa bersama-sama sharing di sini, dan satu hal yang saya percayai sebagai seorang guru, karena mungkin saya juga sama dengan tadi sharing dari Ibu bahwa saya menjadi guru sebenarnya satu kesempatan di mana saya diarahkan oleh mama saya, begitu. Karena pada awalnya saya berpikir sebagai seorang muda, pekerjaan yang layak dan mendapatkan penghasilan yang besar itu adalah impian yang luar biasa, begitu ya. Karena nantinya saya bisa menata dengan baik begitu, kehidupan saya maupun kehidupan keluarga. Tapi saya diarahkan menjadi seorang guru karena satu hal yang dimandatkan oleh mama saya adalah ketika kamu hidup itu dampakmu apa? Gitu. Ketika kamu kurung ya kuriko. Gitu. Jadi harus ada sesuatu yang bisa kita berikan sebagai sesuatu peninggalan atau legacy. Jadi bagi saya di sini saya sungguh bersyukur ya, seperti yang saya percayai, jika besi dapat menajamkan besi, manusia pun juga menajamkan sesamanya. Jadi saya bersyukur di sini bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru gembira dan hebat semuanya. Terima kasih. Di sini mewakili generasi X ya, betul ya? Saya generasi milenial. Oh, milenial ya. Oke. Silakan Bu Devi. Ya, nama saya Bu Devi. Saya dari TK Kristen Gembira dan saya sangat merasa bersyukur. Kalau di sekolah itu saya selalu merasa jatuh, gitu ya. Karena apa? Begitu ketemu orang, ketemu murid atau oma-oma, pasti dia bilang ini, loh, Bu Devi masih ngejar, masih oma, kan ini berkat doanya oma, gitu ya. Jadi selama saya di Gloria, saya asalnya di Gloria Pacan, di Gloria 1, ya. Ini usulan dari pendeta William, supaya saya tidak terlalu lama di sana, karena memang di Gloria Pacan itu waktu itu nunuk, ya, nunuk. Jadi bergantian dengan kegiatan gereja, sehingga para guru di sana harus pintar-pintar memanage waktu, berkomunikasi dengan pihak gereja. Nah, suatu hari saya itu punya kesan yang nggak bisa saya lupakan gitu. Jadi besok itu mungkin saya mau ulang tahun. Ya. Waktu itu papan tulisnya papan sudah itu papan ya. Jadi saya sudah ukir-ukir karena kebetulan saya itu kos di sebelah, jadi di Pacar nomor 1 waktu itu di tahun 86 ya. Jadi saya tuh nulis ya, ukir-ukir sampai maksudnya besok untuk acara ulang tahun anak saya. Tapi saya ketika di pagi saya datang, mau saya tambahkan, itu papan bersih sekali. Dari
itu membuat saya melongo gitu. Siapa ini yang membersihkan gitu ya? Jadi saya datang memang lebih awal supaya ini bisa mempersiapkan yang lain karena saya harus bertukar-tukar jadwal begitu ya untuk menyelesaikan ini. Dan saya itu kaget sekali, kenapa kok sampai bersih sekali. Dan maaf ya, saya itu ya baru itu saya punya keberanian datang ke pendeta karena kelas kami berdekatan dengan pendeta. Pak William, saya mau tanya, ini siapa ya yang membersihkan papan ini saya? Lu mestinya bilang terima kasih gitu. Soalnya dibersihkan. Karyawan sini bisa bekerja sama, nggak harus karyawannya sekolah. Bukan itu maksud saya. Jadi saya ngomong, dia kaget ketika saya ceritakan tadi malam tuh saya sendiri khusus untuk tulis pakai kapur berwarna-warni gitu ya. Wah, berarti karyawannya yang salah nangkep saya bilang perlu dibersihkan karena minggu nanti jam 8 ada dari saya tidak tahu ada kunjungan atau apa untuk PA atau apa gitu. Jadi kalau saya itu dipakai untuk itu. Hah? Saya bilang, oh gitu ya Pak. Jadi perintahnya seperti ini. Saya sudah maksudnya dibersihkan itunya. Tapi ini memang betul-betul bersih. Jadi semua biasanya anak-anak itu ya dibersihkan, dimasukkan di tong plastik. Katanya besok mau diserahkan ke saya ditempel lagi. Bapak Ibu, dari sanalah saya awal belajar sabar. Ya. Ternyata belajar sabar itu sulit sekali, gitu ya. Jadi itu harus melawan diri kita, ya. Tapi waktu itu saya kok ya bisa ya, saya langsung bisa menerima. Oke Kak William, terima kasih infonya. Dan saya pulang ke ini ya. Saya pulang sebentar ke kos-kosan karena memang dekat sekali ya. Tuhan kasih saya tempat tinggal untuk kos dan kerja itu dekat. Saya pulang, saya mau ambil alat-alat yang bisa nanti untuk menggantikan itu. Nah, Bapak Ibu, ketika saya datang di Gloria itu tanggal 13 Januari 86 diantar dengan bapak saya, dan bapak saya itu salah paham, gitu ya. Jadi waktu itu yang punya sekolah itu sekaligus hamba Tuhan itu kan masuk keliling di gereja itu ada konsistori ada apa. Bapak saya salah tangkap, jadi ini lebih baik buat kamu ya daripada kamu di Bogor. Waktu itu memang saya sempat mengajar di Bogor sekitar 5 bulan ya, tapi saya nggak kerasa. Nah setelah itu nanti kamu di sini memang cocok buat kamu. Ya, karena itu lingkungan kerja dan saya harus bertempat dengan di situ. Nah, setelah bapak saya pulang, kepala sekolah itu kan baru memberikan bahwa nanti setelah 1 hari di sini akan cari kos itu. Jadi kaget gitu, cari kos itu. Saya belum pernah saya sama sekali pisah dengan orang tua. Nah ini untuk pertama kalinya saya pisah ya. Kalau di Bogor kan ada tante, ada ini ya. Jadi saya itu bingung sekali ketika datang di Surabaya. Sudah hawanya panas gitu ya. Kan kebalikannya dengan Jawa Timur. Sudah hawanya panas, nggak ada saudara yang dituju. Kemudian ada satu teman itu senior saya, nggak apa-apa nanti di sini cari kos. Dan betapa kagetnya saya ketika kosnya itu waktu itu 45.000 ya. Dan saya gaji ya. Nah itu saya punya komitmen ini. Saya mau taat, saya mau setia. Itu dari awal ya. Saya mau taat, saya mau setia. Jadi apa aturannya itu nanti saya akan itu Bapak ya. Nunggu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf karena saya muslim, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang muslim yang ada di sini dan untuk yang lainnya saya ucapkan selamat siang. Ya.
Mungkin di sini saya perkenalan dulu, nama saya Yeri Tumi Wulandari. Saya berasal dari Sampang Madura. Jadi tadi saya berangkat jam 4 pagi. Karena memang kepingin tidak terlambat seperti itu, karena memang jadwalnya jam 8 katanya harus kumpul seperti itu. Jadi saya datang lebih awal karena memang di Sampang ada 3 lokasi jembatan yang diperbaiki seperti itu. Ya. Saya mengajar di TK Islam Terpadu Nurul Hidayah kurang lebih sudah 19 tahun, jadi mulai tahun 2004. Dan itu pun saya tetap mengajar di kelompok bermain, tidak naik-naik kelas. Padahal saya pengen mengajar di jenjang yang lebih tua usianya, mungkinnya di kelompok A atau di kelompok B. Sampai saya mengajukan ke kepala sekolah saya, Ustazah Dewi, saya diberi kesempatan kenapa saya ngajar di kelompok A atau di kelompok B. Sudah dek, sampai di kelompok bermain sudah cocok di situ. Ya gimana kalau ada monitoring, karena saya memang SK-nya kan di TK dan saya sudah alhamdulillah sudah sertifikasi dan jadi saya harus di TK seperti itu. Terus kepala sekolah saya bilang gini, sudah kalau monitoring itu kan cuma 1 hari, tapi kalau anak-anak butuh sampean itu terus katanya gitu. Ya sudah, sampai hari ini saya tetap mengajar di kelompok bermain. Mungkin itu saja perkenalan dari saya, Bapak Ibu. Fokus pembicaraan kita tadi itu adalah generasi alfa yang akan menjadi subjek ya pembicaraan kita, dan itu harus kita perjuangkan karena pada saatnya nanti mereka akan menjadi generasi manusia. Dan generasi alfa itu paling banyak masih ada di TK, KB, dan SD ya. Sementara ada generasi X dulu, mungkin Bu Deborah sama Bu Yeti itu pernah ngajar juga. Itu ketika TK, kemudian ketika SD. Nah, adakah berbeda dalam menanamkan karakter? Karena karakter itu namanya akan lebih bagus ketika sejak di KPTK dan sebagainya. Apakah ada perbedaan sikap-sikap mereka? Karena mereka lahir cepat itu sudah mainan HP, saja mainin HP orang tuanya. Adakah memang perbedaan karakter, value yang atau tingkah laku yang Bapak Ibu, yang kedua Ibu ingin rasakan terhadap generasi alfa ini, dan bagaimana menyikapinya agar karakter dan value itu bisa tertanam kepada mereka? Monggo dulu, Dewi dulu. Anak-anak sekarang memang seperti Bapak bilang tadi, cepat sudah HP. Saya lihat ponakan cucu saya aja gitu, ternyata cepat sudah kerja ini bangun tidur itu bukan mami, enggak. Sekarang HP-nya mana ya. Jadi 1,5 tahun aja sudah yang saya lihat dia komunikasinya, dia 2 mata dan dia menirukan. Jadi dia tidak mau mendengarkan. Saya kan bilang, Muni, gimana? Dia tidak mau ini. Jadi dia pusatnya di HP itu. Jadi seperti menyapa, berkomunikasi itu sangat kurang. Tatapan mata seperti itu. Jadi kalau diajak ngomong ya dia tidak usah ke depan, dia terus ke sini. Jadi lebih kayak menirukan. Bagaimana mensikapi itu biar memang karakter dan value itu dimiliki anak? Apa yang strategi yang selama ini dilakukan? Yang awal-awal itu ketika saya mau mengenalkan bahwa saya itu omanya, saya bilang, ini Oma Dewi, ini siapa? Dia tidak sulit kalau kita harus pulang-pulang, dan itu baru disadari namanya. Kalau itu apa ya? Dia dibandingkan dengan saya cucu pulang saat itu, namanya bisa membatasi. Jadi kayak HP, kayak apa, sering diajak cerita loh. Nah itu, yang ini tuh lebih. Satunya itu lebih, jadi dia bisa saling, oh ada orang datang, bisa saling, bisa berteman, bisa tanya,
manusia Pak. Kalau ini ya sulit gitu. Jadi saya bilang sama ponakan saya itu, ini harus dibatasi. Jadi kalau tapi kamu sendiri juga harus membatasi. Jadi ketika kamu melarang dia, ya kamu jangan pegang HP. Selalu diajak untuk komunikasi. Jadi kita ada orang tua jadi guru. Bu Jerry mengalami hal yang sama atau berbeda Bu Jerry? Saya mungkin cerita pengalaman saya dulu waktu saya di TK maupun di SD itu ya. Saya pada saat di TK itu guru saya itu pegang kayu untuk mendisiplinkan murid-muridnya. Jadi waktu baris itu, ayo semuanya baris. Anak itu diam, nurut sama gurunya seperti itu. Jadi siap gerak, nggak ada yang bergerak tolak-tolak seperti itu. Namun sekarang saya ajar itu kan memang untuk anak sekarang itu tidak boleh dikasih gitu ya, tidak boleh dikasih apalagi menggunakan alat seperti tongkat atau apapun itu tidak boleh. Jadi ya itu mungkin perbedaan, kalau anak dulu agak dikerasin itu nurut, kalau anak sekarang dikerasin tambah mentul seperti itu. Jadi anak sekarang itu harus diberi dilem harus dilem seperti itu. Kalau umpamanya ada pola yang kurang baik kepada temannya, tidak boleh langsung dimarahin, harus diberi pengertian seperti itu. Jadi memang agak susah-susah gampang seperti itu ya, karena memang saya kan dari generasi X dari generasi X yang kekunoan, mungkin ya sedikit kekunoan, mengajar anak yang generasi alfa yang kekinian, seperti itu. Jadi memang ada banyak sekali perbedaan seperti itu. Terus untuk murid-murid saya sekarang itu juga, kalau pagi saya nanya pada kegiatan pertemuan pagi itu saya nanya, biasanya anak kalau bangun tidur ngapain ya? Nonton HP saja, lihat HP saja. Ya Allah, itu. Jadi saya sekarang ini, kalau memang ada anak yang setiap saya tanya jawabannya seperti itu, saya hubungi orang tuanya. Jadi banyak memang kasus-kasus kasus-kasus kecanduan HP yang terjadi pada murid saya seperti itu. Kadang mereka itu ada yang sampai non-sewu ini lehernya itu sampai melengkung, iya, sampai melengkung ada. Terus ada yang sampai speech delay ada. Ya. Jadi banyak sekali problem-problem tentang kecanduan gadget di tempat saya seperti itu. Yang mungkin itu perbedaan pada saat saya sekolah dengan perbedaan pada saat saya ngajar sekarang ini. Ya. Karena kuncinya ada sinkronisasi antara guru dan orang tua, iya. Karena nggak mungkin guru akan mengerjakan itu sendirian dengan indikator keberhasilan yang tinggi. Nah, seringkali ada keluhan di antara teman-teman guru yang muda itu, tapi gimana kita mau membangun karakter bagus ketika Senin sama Jumat kita didik dengan baik, karakter baik lebih baik, tapi Sabtu Minggu dibiarkan di rumah. Hilang, Senin kita ngajari lagi. Nah, bagaimana mensikapi ini masalah komunikasi dengan orang tua biar ada sinkronisasi antara guru dan siswa itu benar-benar karakter bisa bertumbuh dikembangkan baik di rumah maupun di sekolah, terutama generasi alfa. Karena seringkali kalau orang tua tersinggung itu yang benar aja bisa dibuat salah, tapi di sini sekarang kan kejam sekali. Salah satunya mengerti. Terima kasih Pak Gunawan. Dan menyikapi hal tersebut, bagaimana guru atau pihak sekolah bisa melakukan sinkronisasi kepada orang tua. Mungkin kita perlu sedikit flashback begitu ya Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian flashback ini. Jessica nanti bisa bantu menjawab pertanyaan saya. Untuk generasi milenial bagi kita begitu ya. Mungkin Bapak Ibu coba ingat saat kita misalnya berhasil meraih prestasi,
hadiah apa yang biasanya diminta oleh seorang anak kepada orang tuanya saat mereka mendapatkan prestasi? Ini untuk anak-anak yang generasi milenial. Kira-kira apa Bapak Ibu? Oke, HP. Mungkin ada yang lain? Oke, waktu yang lebih lama main game. Itu anak-anak generasi milenial sampai sekarang mereka sudah berorientasi kepada digital karena mereka memang hidup sebagai digital native, begitu kan. Nah, berbeda mungkin dengan generasi X begitu ya, saat mungkin kita mengingat saat saya dulu juga, sebenarnya saya generasi milenial, tapi saya ingat waktu saya dapat prestasi yang saya minta itu bukan top up diamond, ya bukan, ya kalau Bapak Ibu pasti familiar ya, diamond, kemudian mungkin top up untuk bisa beli ya skin bagus begitu ya. Nah mungkin pada saat itu saya pernah minta ke orang tua saya, mungkin saya sebutnya ya, Pak bisa nggak beliin sepeda, Pak bisa nggak belikan sepatu baru. Nah dalam hal ini apa yang menjadi orientasi dari Gen Z atau Gen Alpha dengan Gen sebelumnya itu sudah berbeda Bapak Ibu. Mereka yang kita sebut sebagai Gen Z dan Gen Alpha ini sudah mendapatkan kenyamanan saat mereka hadir di dunia. Makanya tadi Pak Gunawan sudah singgung ketika sesuatu yang mungkin tidak tepat disampaikan oleh sekolah ke orang tua, justru yang ada bukan sinkron, tapi crash, begitu kan? Nah, untuk menyikapi hal ini sebenarnya berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan begitu ya dalam sekolah kami maupun saat saya di sekolah sebelumnya adalah bagaimana komunikasi kesepakatan mengenai apa yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah dan pihak orang tua di rumah, budayanya bisa sama, begitu harapannya. Sebagai contoh misalnya adalah penggunaan gadget. Nah kalau penggunaan gadget kita tahu sendiri pasti di sekolah sekarang tidak bisa terlepas dari penggunaan gadget sebagai salah satu media pembelajaran. Karena di sekolah kami pun juga full menggunakan hal tersebut karena segala sesuatunya itu kita harus akses melalui LMS, gitu. Nah tetapi untuk menyikapi hal ini kita harus menyampaikan juga ke orang tua. Kira-kira kita butuh support seperti apa dari pihak orang tua sehingga apa yang dilakukan di sekolah itu tetap bisa juga batasannya dilakukan bersama dengan orang tua. Nah hal ini kita bisa lakukan dalam beberapa sesi, begitu Pak Gunawan. Jadi ketika di awal proses pembelajaran atau ajaran dimulai begitu, otomatis kita akan undang orang tua dalam sesi parents meeting. Nah kemudian di tengah semester mungkin juga akan ada sesi untuk bersama dengan orang tua melaporkan bagaimana perkembangan di tengah semester itu dan hal-hal apa yang bisa kita lakukan bersama sebagai bentuk sinkronisasi tersebut. Jadi ketika ada sesuatu yang mungkin terjadi dari pihak anak begitu dan di sekolah kita perlu disiplinkan, nah ini juga kita harus komunikasikan terlebih dahulu. Jadi kejadian apa itu harus sudah up to date, bisa disampaikan ke orang tua gitu. Nah hal ini memang butuh bantuan atau butuh support dari semua aspek dalam sekolah, baik itu guru, konselor, maupun wakil kepala sekolah dan juga kepala sekolah. Nah hal itu nanti kita bisa sampaikan ke orang tua. Jadi komunikasinya tetap terjalan dua arah. Oke, kalau di Jepang itu saya pernah melihat sebuah video anak-anak dari Z dan Alpha itu lebih gila membaca buku daripada tukang HP. Ya, tapi kalau di Indonesia kondisinya terbalik. Nah, sekarang PR-nya bagi Bu Dewi sama Bu Yeri, bagaimana kita kalau belajar dari Jepang itu kira-kira perspektif hukum apa yang dilakukan oleh anak ini sehingga dari sini pun mereka cinta buku bukan cinta buku. Monggo Dewi. Kami tiap seminggu sekali Selasa itu kami kan bawa ke perpus. Dengan satu baca di tempat, yang kedua bawa pulang. Nah, ketika Selasa berikutnya itu akan ditanyakan yang dibawa pulang itu dibaca apa, isinya apa begitu. Jadi dengan bahasa mereka dia menceritakan kembali buku yang dibawa pulang itu. Sekali lagi Pak Gun, karena saya mengajarnya sudah ke anaknya, jadi generasi sebelumnya. Dulu saya mengajar papa mamanya, nah kali ini saya mengajar anak
anak-anak mereka. Jadi saya mengajar cucu. Beda loh. Jadi saya dulu gurunya, sekarang emaknya, gitu loh. Beda komunikasi antara emak sama cucunya sama ibu sama anak itu sangat berbeda. Karena apa? Ketika saya ketemu orang tua murid saya, itu cara berkomunikasinya juga sudah jadi beda. Karena dia sudah jadi wali murid. Dan ketika saya ngomong tentang ini, dia bilang seperti saya tahu. Nah, karena zamannya dia begitu tanya guru begini, terus kita agak melontot, dia sudah ngerti. Nah ini kalau anaknya ya, kok gitu sih matanya? Nah, sekarang itu lebih berani. Makanya gitu sih. Ada yang pakai bahasa apa ya, sampai saya kaget. Miss, jangan alay toh. Saya sampai kaget gini ya. Ya memang, saya kaget dengan usianya yang 4 tahun, terus dia bilang, kok Miss alay gitu ya. Ya saya ketika ketemu orang tua mereka, saya tuh mau menyampaikan itu ya, ketawa-ketawa ya. Tapi saya bersyukur ya di Guru Dewi, karena orang tuanya mentah murid saya, jadi saya ngomongnya ini. Saya lupa ini, apa bu? Apa lagi bu? Jadi ini karena ini sih 3 anak saya yang di sini, yang mirip saya siapa? Yang tengah itu. Ini tuh kata-katanya itu kata-kata YouTube semua itu keluar semua. Jadi saya ngomong ini. Kamu harus bisa ini. Jadi saya lebih enak ngomongnya karena dia adalah dulu murid saya. Yang kalau yang bukan murid saya itu yang suatu problema, saya harus diskusi dulu dengan kepala sekolah supaya saya bisa. Oke. Jadi mungkin kalau Bu Debbie sudah mengajar orang tuanya terus mengajar putranya seperti itu ya. Kalau saya masih mengajar anak-anaknya, jadi ada satu keluarga itu putranya itu 5, semuanya 5-limanya itu masuk ke kelas saya. Saya tidak enak kalau adiknya itu tidak masuk ke kelasnya Ustaz Heri gitu. Jadi ke-5-limanya itu masuk ke kelas saya seperti itu. Terus untuk literasi mungkin ya, untuk lebih menerapkan anak-anak agar mencintai buku seperti itu. Jadi di tempat saya itu tetap mengembangkan literasi. Jadi pada 1 minggu 1 kali setiap akhir pekan itu anak-anak dibawakan buku cerita yang ada di sekolah itu. Namun kalau yang sudah punya buku cerita di rumah itu silakan memakai buku cerita yang ada di rumah, dan itu dibacakan pada saat mau tidur seperti itu dan disyuting, dan hasil videonya itu dikirim ke guru kelasnya seperti itu. Jadi setiap minggu untuk tetap anak-anak mencintai buku itu kegiatannya seperti itu ya. Jadi kegiatan literasi itu yang pertama. Terus yang kedua, anak-anak itu menceritakan buku apa yang dibawa, itu besoknya hari Seninnya itu diceritakan di depan kelas ya, seperti itu. Terima kasih Bu Yeni. Akhirnya saya menemukan benang merahnya. Ketika dari TK sudah mulai diliterasi, mau tidak mau literasi itu akan naik. Dari cerita Bu Dewi dan Bu Yeni, saya melihat ada refleksi yang diberlakukan untuk orang tua dan anak-anaknya. Nah, sekarang Mas Aldi bisa nggak menjembatani bahwa ada teknologi, ada AI yang lebih memudahkan refleksi untuk orang tua dan refleksi untuk anak, sehingga ada sinkronisasi dalam membangun karakter dan kehidupan anak ini. Gimana peluangnya Mas Aldi yang bisa kita inspirasikan kepada teman-teman? Ya, baik Pak Gunawan. Sehubungan dengan AI dan juga bagaimana mensinkronkan refleksi sehingga apa yang dialami oleh siswa dan juga apa yang nanti dirasakan orang tua itu bisa terbangun begitu ya Pak. Hal ini mungkin bisa dikembalikan ke setiap instansi pendidikan begitu. Tapi saya mengambil contoh dari tempat saya bekerja gitu. Karena di kami itu ada satu sistem yang kami develop yang kita sebut sebagai SDC, di mana di situ kepanjangan dari Self Development Challenge. Nah, setiap awal tahun siswa-siswi akan mengisi 4 kategori hal apa yang akan mereka develop selama 1 tahun pembelajaran. Jadi 4 kategori ini mulai dari akademik, kemudian karakter, habit, kebiasaan, dan juga bicara tentang spiritualitas atau mungkin relasi, begitu. Nah, di situ mereka akan menuliskan satu hal yang akan di-develop. Misal,
dalam akademik mereka ingin mendapatkan nilai paling minimal 90 di pembelajaran fisika misalnya. Nah, kemudian di bagian karakter misalnya setiap bertemu dengan orang mereka akan melakukan sapaan gitu. Di bagian potensi diri misalnya dia ingin bisa bermain gitar dengan baik. Dan bagian spiritualitas misalnya atau bagian relasi dia bisa menuliskan di situ, dia akan melakukan sharing kepada orang tua minimal 1 minggu sekali. Nah, itu dituliskan oleh siswa-siswi kami dalam satu aplikasi gitu yang kita miliki yaitu CSX gitu, Putra Education Digital Experience. Nah, di situ orang tua juga diberikan kesempatan untuk menuliskan dukungan apa yang nanti akan dilakukan sehubungan dengan self-development challenge yang sudah dituliskan oleh peserta didik kami. Nah, dalam hal ini memang prosesnya berjalan itu bukan hanya dari dua pihak ini, orang tua dan juga siswa, tetapi dalam prosesnya sehingga pencapaian development challenge ini terpantau, peran wali kelas kita jalankan. Nah, jadi setiap minggu ada sesi wali kelas dan wali kelas coba reminder hal apa yang sudah kalian develop dari hal-hal yang sudah kalian targetkan tadi. Nah, dalam hal ini kita memang memanfaatkan teknologi, begitu. Jadi itu bagaimana kita bisa melihat adanya potensi dari AI atau mungkin ya artificial intelligence ini untuk bisa membantu mengembangkan kondisi gen alpha yang sudah menjadi digital native dengan orang tua, begitu. Tapi memang tantangan yang luar biasa adalah justru ketika ini kita lakukan, tantangannya bisa Bapak Ibu tebak kira-kira munculnya di mana? Di orang tua. Karena ya mohon maaf tidak semua orang tua mungkin terbiasa untuk menggunakan ya platform digital ini. Gitu. Jadi memang harus ada effort lebih untuk kami misalnya buatkan video tutorial untuk bisa mengisinya seperti apa dan mengingatkan orang tua juga untuk membuka begitu, karena sebenarnya mereka sudah memiliki akun tersebut gitu. Terima kasih, berarti assessment-nya memang sudah cukup bagus ya. Hanya kesiapan orang tua ini menjadi problem utama, tapi komunikasi akan bisa menjembatani ini. Nah, tadi kan kita bicara tentang kekhawatiran, keprihatinan karena pengaruh teknologi ini kepada anak-anak, boleh dibilang adalah anak-anak prasekolah, TK dan SD. Tapi sebagai closing statement dari masing-masing yang ada di depan ini, seberapa jauh Mas Adri, Bu Deborah, sama WNI itu punya harapan bahwa mereka itu akan menjadi generasi penerus bangsa ini yang bisa berkompetisi di 2045. Karena dengan yang mendidik mereka sekarang, mendidik dengan hati, dari hati dan melalui hati ya. Saya rasa ketika kita mendidik dari dan melalui hati itu, kita bisa merasakan, oh ini luar biasa ya. Jadi besok kalau potensi untuk manusia menjadi manusia yang hebat, menerus bangsa ini, mungkin bangsa ini. Seberapa yakin Bapak Ibu dari pengalaman ini punya harapan terhadap mereka, terutama yang istimewa hebat apapun, tetap karakter, value, adab itu kan yang nomor satu ya. Mau mulai dari itu. Terima kasih. Mungkin karena saya mengajar anak yang paling dasar begitu ya di kelompok bermain antara usia 3 sampai 4 tahun, mungkin yang saya tanamkan itu yang pertama itu adalah karakter yang paling utama. Jadi di tempat saya itu memang setiap hari itu ada kurikulum memang khusus tentang karakter. Jadi di sana diterapkan 9 pilar karakter. Jadi karakter-karakter memang ditanamkan sejak usia dini. Jadi saya yakin murid-murid kami itu insya Allah akan memiliki karakter yang seperti kita harapkan, guru harapkan, orang tua harapkan, insya Allah. Jadi kalau untuk mungkin kemampuan teknologi itu bisa dipelajari setelahnya seperti itu ya. Jadi yang paling mendasar itu kami tanamkan tentang nilai-nilai karakter. Terima kasih Bu Yeni. Gimana? Di sekolah kami itu dalam 1 minggu ada renungan, ada cerita Alkitab, ada PN namanya. Nah, dan ada ibadah. Jadi hampir setiap hari ditanamkan itu
Dan satu lagi, PM itu akan diberikan kepada orang tua. Di sana orang tua akan mengisi dengan bintang-bintang. Jadi kita kasih ke proyek. Proyeknya minggu ini apa? Membantu orang tua. Terus menyayangi misalkan pelihara anak kasih saudaranya. Nah itu kalau dia melakukan itu, mamanya akan kasih bintang. Ini hari Senin. Oh, melakukan apa? Oh, membersihkan apa? Membersihkan tempat tidur, clean up atau apa? Itu dikasih sana. Berdoa bangun tidur. Nah itu butuh kejujuran dari orang tua. Itu kita bersama-sama bekerja sama untuk membentuk anak. Terima kasih, Mas Haji. Kalau bagi saya generasi Alpha atau Gen Z, mereka adalah generasi yang membutuhkan empati lebih tinggi, Bapak Ibu, dibandingkan dengan kita, generasi milenial. Karena bagi kita generasi milenial, kita bisa merasakan jerih lelahnya untuk berusaha untuk menahan diri mendapatkan sesuatu. Sebagai contoh saja, saya saat masih kecil, pasti ingat ya Bapak Ibu ya, setiap hari Minggu itu hari yang sangat dinantikan begitu. Setelah sekolah Minggu, ya kalau saya kan pasti sekolah Minggu gitu ya. Saat itu saya paling menantikan adalah bisa menonton kartun yang rentetannya sampai siang hari. Dan akhirnya ditonton seminggu sekali. Tapi bagi generasi sekarang, Gen Z dan juga Gen Alpha, mereka tidak, atau bisa dikatakan tidak punya experience untuk merasakan sesi menahan diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena segala sesuatu sudah didapatkan secara mudah instan, nah, otomatis sikap mereka untuk bisa membaur, berkomunikasi, kemudian juga berempati, ini menurun. Nah, bagi saya, masa depan tetap akan menjadi hal yang kita percayakan kepada mereka. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan empati dan juga kepercayaan bagi mereka. Nah, oleh karena itu, kita perlu ada dalam dunia mereka juga. Bukan untuk mengurangi atau kita, ya istilahnya oke lah, kita kikis hal-hal yang menjadi suatu ketegasan, kebiasaan positif, tetapi lebih kepada bagaimana kita menunjukkan ke mereka bahwa kita ada buat mereka, tapi mereka juga harus punya batasan yang jelas untuk bisa membangun diri mereka dengan segala kemudahan yang ada. Begitu. Jadi saya 100% percaya bahwa masa depan Indonesia akan lebih baik di generasi Alpha. Tetapi peran kita sebagai bapak ibu guru jauh lebih utama adalah bagaimana kita bisa memberikan empati dan kepercayaan buat generasi tersebut. Dua-dua, udah kurang deket aja. Bapak Ibu, saya paling kagum itu dengan guru TK dan KB. Saya guru SMA itu sama-sama. Ya enggak? Besok berdamai lagi dengan keadaan. Tapi guru TK yang diurusi tidak hanya mendidik karakter, tapi juga nyeboki. Iya atau bukan? Ini kan kalau tingkat budaya guru TK dan KB itu nomor 1. Pak Ju nanti paling berat. Saya di depannya Pak Ju. Di situ jadi jelas sekali ketika memang fondasi ditanamkan sejak TK itu bagus, maka di atasnya itu yang nambahin lebih mudah. Kenapa juga sesi ini muncul? Karena ini menjadi sebuah kekhawatiran seperti yang saya tulis kemarin adalah dilema sekarang itu gurunya dipredikasi kolot, muridnya nyolot. Tuh. Nah, cinta kasih beliau-beliau inilah yang akan mengikis ketidaksabaran dari generasi Alpha tadi agar tidak nyolot. Tapi lebih dari itu saya menangkap dari ketiga beliau itu ada pedagogik yang luar biasa dalam dirinya sebagai hidden kurikulumnya. Ya, nah pedagogik ini yang belum terungkap tadi di sini itu adalah bukan satu teman yang namanya saya. Jadi satu pedagogik itu juga harus disosialisasikan kepada orang
Jadi itu pembelajaran bagi kita semua ya. Kita setiap sekolah, apalagi sekolah swasta, harus membangun pedagogi kekasan dari sekolah kita. Dan pedagogi ini harus juga disosialisasikan, didiskusikan dengan orang tua seiring kita memperlakukan pedagogi itu pada anak-anak didik ini. Sehingga jangan sampai merasa aku nyekolahkan anakku yang swasta harus bayar larang, ngertiku, pulang bersih, rapi, dan wangi. Banyak kan sekarang itu gejala seperti itu. Aku pengen sekolahnya anakku dengan SPP sebulan 5 juta, tapi aku pengen anakku mulai itu bersih, rapi, dan wangi. Karena aku nggak punya waktu untuk anak. Kalau ini kenakalan orang tua. Korbannya siapa Bu? Kita sebagai pendidik kan. Maka perlu ada sosialisasi pedagogi, monggo Bapak Ibu untuk membangun pendidikan kita yang bermartabat, kita bangun dengan pedagogi yang baik yang kita sosialisasikan ke orang tua dan anak. Jangankan Bapak Ibu itu untuk KB, TK, SD, SMP, SMA. Yang saya kenal, sebab saya punya pengalaman di Indonesia untuk pendidikan ini, bahkan beberapa perguruan tinggi yang bisa masuk pun dia selalu mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menanamkan pedagogi. Sehingga paham betul anaknya nanti itu ketika lulus S1 itu karakter dan value apa yang bisa dicapai sebagai standar. Tapi kebanyakan kalau perguruan tinggi kan sudah dilepas begitu saja kan. Tapi saya kagum dengan beberapa perguruan tinggi swasta yang memang sekarang ingin menjalin kerjasama dengan orang tuanya sehingga akuntabilitas pendidikan itu bisa lebih bermartabat. Mungkin itu hari ini yang Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, saya bawakan. Bila ada kesalahan, saya dan Jessica mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini menginspirasi, dan jika ini berdiskusi lebih lanjut nanti di luar forum ini. Terima kasih, salam sehat yang bahagia kepada ibu semua. Semoga pendidikan Indonesia bertambah jaya. Matur nuwun, dan matur nuwun. Luar biasa, kami akan sekali lagi untuk para narasumber.